PA dengan AI ini Sabda pikirkan, Sabda godok baik-baik supaya kita bisa menggunakan metode yang baik di era AI ini untuk mendalami firman Tuhan. PA dengan AI berarti kita menggunakan AI demi kemuliaan Tuhan untuk mendalami firman-Nya. Nah, mari kita belajar PA dengan bantuan AI. Next. Ya, ada yang bertanya, PA dengan AI gitu. Maksudnya AI ini sebagai apa dalam PA itu? Dalam pendalaman Alkitab dia sebagai apa? Nah, kita bisa menempatkan AI dalam tiga uh, tempat ini. Yang pertama, kita bisa menganggap AI sebagai asisten kita. Mengapa? Karena Sabda berulang kali pernah memberikan, terutama ada workshop ya, workshop yang Sabda adakan, terutama ketika bulan Oktober yang lalu, kita bilang asisten. Kenapa asisten? Karena AI ini memiliki banyak informasi yang mendalam tentang berbagai hal gitu ya, dan dia bisa menolong kita untuk mendapatkan hal yang kita butuhkan gitu. Kenapa asisten? Karena seringkali asisten ini kan anak intern gitu ya, anak magang, dia bisa salah. Jadi dia perlu pikiran kritis kita untuk memilah mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Yang kemudian teman PA itu memperkaya kita dalam ber-PA, mengkayakan penemuan-penemuan kita dalam ber-PA, informasi-informasi, konteks-konteks yang kita temukan dalam penggalian PA, kita bandingkan dengan teman kita kan, kalau misalnya dalam PA kelompok gitu kan, di-sharekan. Nah, di-sharekan kemudian bagaimana tanggapannya dan bagaimana itu bisa memperkaya kita juga. Dan yang terakhir sebagai alat bantu. Tadi Ibu Evi sempat sampaikan, alat bantu yang seperti apa? Alat bantu yang akan kita gunakan untuk iblis, ataukah kita alat bantu ini kita benar-benar pakai untuk kemuliaan Tuhan? Alat bantu yang kita pakai untuk mencari tahu apa isi hati Tuhan melalui teks yang sedang kita baca. Saat melakukan pendalaman Alkitab, kita memerlukan metode seperti yang sudah Sabda lakukan untuk generasi digital. Sabda membuat metode SABDA ya. Itu generasi digital membutuhkan metode yang dekat dengan dunia mereka, dengan digital, melakukan PA menggunakan apps, situs, menggunakan alat-alat digital, buku-buku digital. Nah, sekarang kita perlu metode juga supaya tidak keluar dari sasaran kita. Nah, apa metodenya? Next. Metodenya adalah metode AI squared atau AI pangkat 2 atau AI kuadrat ini. Mengapa disebut begini? Karena AI squared ini adalah, kita lihat logonya sebelah kanan itu adalah satu bentuk kotak yang memiliki 4 huruf di dalamnya dan juga terbagi gitu ya. Itu sebenarnya bukan bisa pembagian, tapi juga itu merupakan seperti kalau kita mau nembak itu ada crosshair gitu ya, ada target dan di dalamnya itu ada Alkitab. Jadi ketika kita menggunakan AI untuk mendalami Alkitab, kita tidak keluar dari Alkitab. Kita mencari apa yang ada di dalam Alkitab, kita keluarkan, kita tanyakan kepada AI untuk bisa mendapatkan konteks-konteks yang lebih luas, yang lebih dalam, untuk bisa kita pelajari demi pertumbuhan rohani kita. Next. Ya, metode ini terdiri dari 4 langkah. Kalau saya melihatnya 4 langkah dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, langkah pertama adalah awali. Yang kedua adalah investigasi. Ini adalah tahap pertama, ketika kita menggali apa yang di dalam Alkitab, konteks-konteks Alkitab, informasi-informasi seputar ayat, dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui, latar belakang yang kita perlu ketahui sebelum kita membawa ke dalam kehidupan kita. Tahap yang kedua atau langkah yang ketiga, ajaran. Kayak gitu kita menarik keluar ajaran-ajaran apa saja yang kita dapatkan, dan yang langkah terakhir adalah implementasi. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini merupakan satu pola PA yang sistematis dan juga bertanggung jawab. Kenapa? Karena diawali oleh Alkitab dan diakhiri oleh implementasi atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam dunia nyata kita. Next. Ya, langkah-langkah ini diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Misalnya diawali itu adalah amati Alkitab. Jadi jelas, kita mengawali PA ini dengan mengamati Alkitab. Kita membacanya dan juga kita mendalaminya. Investigasi, kita melakukan pendalaman induktif. Kita mencari poin-poin yang penting dan juga menyatukannya menjadi satu interpretasi yang lengkap. Kemudian ajaran, apa artinya untuk saya? Apa artinya untuk aku? Bagaimana firman ini bisa masuk ke dalam kehidupan saya? Yang terakhir, implementasi, itu mengintegrasikan firman Tuhan ke dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lebih lengkap lagi.